Mari kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, ayat yang ke-3. Kisah Rasul 6, ayat 3. Kisah Rasul pasal 6, ayat yang ke-3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami dapat mengangkat mereka untuk tugas itu. Wow, pilihlah, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat. Ya. Yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bapak Ibu harus tahu bahwa pelayanan itu adalah sebuah panggilan tertinggi yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Amin. Dan melayani Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia. Melayani Tuhan adalah pekerjaan yang sangat terhormat. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada orang percaya. Kalau kita lihat kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Rasul itu tidak ada kata penutupnya. Coba Bapak Ibu lihat, Kisah Rasul yang paling terakhir, nggak ada kata penutupnya sama sekali. Artinya sampai hari ini Tuhan masih membangkitkan para rasul. Tuhan masih memanggil hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk mereka datang melayani Tuhan di hadiratnya. Dan tahukah Bapak Ibu begini, bahwa Tuhan tidak pilih semua orang. Tuhan tidak pilih, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Amin. Tuhan tidak pilih semua orang. Itu berarti Alkitab katakan pilih 7 orang dari antara mereka. Pada masa itu, Bapak Ibu tahu ada ribuan orang. Kitab Kisah Rasul mengatakan Kisah Rasul pasal yang ke-7 kurang lebih sudah ratusan ribu orang yang jadi pengikut Kristus. Sebelum Kisah Rasul pasal yang ke-8 ketika mereka tercerai-berai sampai ke seluruh dunia, Kisah Rasul pasal 7, penganiayaan terjadi. Beberapa ahli teologi berkata, jumlah mereka antara 150.000 sampai 200.000 orang. Hanya dipilih 7 orang yang menjadi para penatua untuk melayani umat Allah. Saya percaya hari ini juga Roh Kudus akan memilih orang-orang percaya. Saudara tahu bahwa mujizat dalam panggilan Tuhan itu sampai hari ini masih tetap ada. Amin, kecil banget. Kurang kenceng. Kurang tepuk tangan untuk Tuhan. Mujizat dalam pelayanan masih terjadi sampai hari ini. Dan tahukah Bapak Ibu, Kisah Rasul mencatat ada 40 kali mujizat terjadi. Ada 40 kali mujizat terjadi. 1 terjadi di bait Allah. 39-nya terjadi di dunia marketplace. Berarti setiap kali Bapak Ibu datang ke gereja seperti ini, maka mimbar ini hanya untuk memberikan kepada Anda dan saya alat peraga. Untuk Anda pulang masuk ke tempat pekerjaan saudara, keluarga Anda. Untuk mempraktekkan alat peraga itu. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dunia kerja saudara adalah lahan yang sangat subur untuk mujizat Tuhan terjadi. Tapi Bapak Ibu harus tahu panggilan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau perhatikan baik-baik, Alkitab mencatat bahwa ada gembala piur. Saya ini bukan gembala piur. Dari 12 murid yang gembala piur itu, dari pengikut-pengikut Yesus yang gembala piur itu namanya Yakobus. Yakobus itu tidak pernah keluar dari tembok, tidak pernah keluar lebih daripada tembok Yerusalem. Dia tetap ada di Yerusalem. Tapi Paulus bukan gembala piur, dia gembala plus. Gembala plus rasul, gembala plus nabi, gembala plus pengajar, gembala plus penginjil, gembala plus pengajar. Saya adalah bukan gembala piur. Saya selalu berkata kepada jemaat, saya bukan gembala piur. Saya gembala ada plusnya, mungkin plus nabi, plus rasul, ya, plus pengajar. Tapi ada orang-orang yang dipanggil, Bapak Ibu harus tahu panggilan Bapak Ibu. Sehingga kita tidak lari dalam jalur orang lain. Bapak Ibu bisa lari sampai nomor 1, tapi Bapak Ibu didiskualifikasi karena lari di jalur orang lain. Untuk mengalahkan raksasa kan kita tidak boleh pakai baju perangnya Saul. Daud tidak memakai baju perang Saul. Daud tampil dengan baju gembala apa adanya. Untuk kita dipakai oleh Tuhan, Tuhan selalu pakai apa adanya. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu sedang kerjakan hari ini, Tuhan bisa pakai itu. Tuhan pakai 5 batu kecil dengan kata pel yang ada di tangan Daud
bukan hanya mengalahkan satu raksasa. Daud mengalahkan 5 raksasa. Kalau Bapak Ibu kembalikan kepada 2 Raja-Raja pasal yang ke-15, ayat 21 sampai ayat 22, tinggal 4 raksasa dikalahkan oleh Daud dan orang-orangnya. Dan selama pemerintahan Daud, tidak ada raksasa di Israel. Dibasmi semuanya. Kenapa? Karena tahu panggilannya. Diam Bapak Ibu. Haleluya. Ketika kita tahu panggilan kita, maka kita akan melakukan perkara-perkara besar. Karena tugas melayani Tuhan, bagi saya adalah tugas yang mulia. Maka kita yang sudah dipercaya oleh Tuhan, untuk terlibat di dalam pelayanan dimanapun kita berada, dan apapun bentuknya, tidak boleh mengerjakan tugas tersebut sekehendak sendiri atau asal-asalan. Melayani Tuhan gak boleh asal-asalan. Amin. Makanya Rasul Paulus pun sangat berhati-hati dalam memilih dan menetapkan orang-orang yang hendak dipercaya untuk melayani jemaat Tuhan. Dan Alkitab berkata secara kuantitas. Orang-orang yang telah bertobat dan telah percaya kepada Kristus, jumlahnya waktu itu sudah sangat amat banyak. Namun sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, tidak semua orang yang banyak itu layak melayani Tuhan. Betul. Tidak semua orang banyak yang berkumpul itu layak melayani Tuhan. Ada 4 golongan orang yang ikut Tuhan. Golongan yang pertama adalah golongan berbondong-bondong. Datang ikut Tuhan karena mujizat. Ikut Tuhan karena lapar. Yesus 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Dikatakan begini, cuma tinggal 1 roti saja. Mereka nggak mau kasih untuk Yesus. Ketika 4 roti, Yesus memberi makan 7.000 orang. Mereka ikut Yesus karena lapar, karena lihat mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Bahkan orang mati dibangkitkan. Orang-orang yang diikat kuasa kegelapan mengalami deliverance, mengalami kelepasan. Tapi ketika itu tidak terjadi, mereka nggak ikut dia lagi. Yang pertama adalah golongan berbondong-bondong. Golongan yang kedua adalah golongan murid. Mereka ikut Tuhan, mulai diajar. Mulai Yesus ajarkan mereka. Tapi Yohanes pasal yang ke-6, Yesus berkata begini, bahwa dagingku benar-benar, darahku benar-benar minum. Lalu orang banyak itu berkata begini, siapa yang dapat tahan dengan perkataan ini? Lalu mereka pergi meninggalkan dia. Golongan murid, tinggalkan Yesus. Golongan yang ketiga adalah tinggal 12 orang. Saya sebut ini murid sejati. Di dalam 12 orang ini ada 1 nyangkal Yesus, ada 1 jual Yesus. Betul? Ya. Yang jual Yesus itu mati dan gantung diri dan mati. Tapi yang nyangkal Yesus bertobat dan dipakai menjadi salah seorang rasul untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, yaitu Rasul Petrus. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa di atas murid sejati ini ada yang namanya milik kepunyaan Allah sendiri. Yohanes pasal 17, Yesus berdoa, mereka telah menjadi milik kepunyaanku sendiri. Ada 4 golongan orang yang ikut Tuhan. Sekarang ini 4 golongan ini Bapak Ibu ada di golongan mana? Orang berbondong-bondong, golongan murid sejati, ataukah kita milik kepunyaan Allah sendiri? Kalau milik kepunyaan Allah sendiri, Tuhan berkata begini, bahwa dunia tidak akan mengambil mereka karena aku dan mereka telah menjadi satu. Firman Allah berkata, aku berdoa supaya ketika aku meninggalkan mereka, mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka akan membawa kehidupanku kepada banyak orang. Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran akan menyertai mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan pilih mereka dengan tujuan bahwa di dalam pemilihan mereka, keterpilihan mereka, ada tanda mujizat yang menyertai mereka. Dan bagi saya tanda mujizat yang paling besar, itu adalah keselamatan yang Bapak Ibu terima. Melalui pribadi Kristus. Amin. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya lihat ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Saya lihat orang buta melihat, tuli mendengar. Orang yang tangannya pendek, tangannya keluar. Yang kakinya pendek, kakinya keluar. Saya lihat orang yang punya problem di kandungannya. Ada apa namanya kemarin? Ada bukan yang kemarin ada kista penuh di kandungannya.
Ketika saya bernubuat kepada dia malam itu, 21 hari dari sekarang. Karena ketika saya bernubuat kepada dia, Tuhan tunjukkan kepada saya angka 21. Lalu Roh Kudus katakan, suruh dia periksa setelah 21 hari. Bahwa kandunganmu baik-baik saja. Saya ketika pegang mic, istri saya yang khotbah, saya ingat itu ibadah WBI, jadi perempuan semua. Tapi katanya saya harus datang. Saya datang, tuh perempuan semua. Lalu setelah istri khotbah, ibu gembalanya minta saya untuk mendoakan orang. Ketika saya mendoakan orang, saya lihat ada kursi situ. Saya kata, ada kursi yang kosong. Terus saya katakan gini, ada ibu yang tadinya duduk di situ. Mana ibunya? Ibunya tuh lagi keluar. Waktu dia berjalan masuk, Tuhan tunjukkan kepada saya, lambungnya itu gelap, hitam. Lalu Roh Kudus berkata kepada saya begini, lambungnya akan menjadi lambung yang baru, dalam 21 hari ini, lambungnya baik-baik akan menjadi lambung seperti lambung anak remaja. Bapak Ibu tahu nggak? Besoknya kami KKR. Besoknya jam 10 sampai jam 12 itu kita ada apa? Seminar. Dia pergi pagi-pagi dia udah pergi ke dokter. Dan dia periksa semuanya. Dan dokter katakan bahwa lambungnya tidak ada lagi kista di lambungnya. Tanpa dia sadar ternyata dia lagi mengandung. Dan dia sudah sakit puluhan tahun, kista di lambungnya. Bapak Ibu, saya berkata kepada Bapak Ibu, dia diskon 20 hari. Tuhan berkata 21 hari, kamu periksa lagi dan kamu akan dapati. Bahkan saya katakan kamu ambil ke sini dan bersaksi kepada banyak orang. Oh Tuhan akan pakai kamu, Tuhan sudah sembuhkan kamu. Lambung kamu seperti lambung anak remaja lagi. Kandungan kamu akan menjadi kandungan seperti kandungan seorang anak remaja. Dan dia bersaksi, bukan cuma sekali, bersaksi siang, nggak puas, dia malam, ambil semua data-datanya yang tebalnya seperti ini. Suami istri naik depan dan bersaksi bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Saya lihat ada orang yang tuli, dibukakan telinganya. Ada yang tadinya dibawa, yang kemarin juga di Surabaya KKR, yang kakinya itu bengkok, yang kakinya pendek, tiba-tiba ketika Roh Kudus tarik kakinya tiba-tiba terangkat sendiri, dan seperti ada satu tangan yang tidak kelihatan menarik kakinya. Kemudian disuruh berdiri, berjalannya normal, sudah tidak lagi pincang, dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya ada mujizat dalam panggilan Tuhan? Tapi semuanya itu Tuhan lakukan, supaya saudara dan saya mempercayai dia, bahwa dia pilih kita. Tapi bagaimana kalau misalnya tidak terjadi apa-apa? Bapak Ibu doakan situasi, proses, masalah. Bapak Ibu sedang ada di dalam sebuah problem yang begitu sulit, yang Bapak Ibu nggak lihat jalan keluarnya. Apakah kita masih believe Jesus? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Beberapa kali saya ada dalam situasi itu. Dan istri saya katakan begini, sayang, bagaimana? Saya katakan begini, ada Tuhan, tenang saja. Ketika kami membangun saudara, orang bawa lari duit gereja. Pembangunan gak mungkin, sudah mau cor lantai 2, tiba-tiba dirobohkan dan jadi lapangan sepak bola kembali. Justru saya ambil pasukan doa, setiap malam kita ambil puasa, lalu kita datang berdoa. Dan saya katakan, bangun! Teman-teman yang membangun berkata gini, Pak Gembala nggak ada uang. Saya katakan ada duit, bangun. Saya ingat waktu itu saya katakan ini, Bapak punya uang 100 ribu? Ada. Saya katakan mana uang 100 ribu saya minyak, saya pinjem. Dan saya katakan begini, uang ini cuma kertas yang ditulis-tulis nomor. Tapi iman percaya kita kepada Tuhan yang tidak berubah itu, Tuhan perhatikan. Orang lain boleh mengambil uang gereja dan pergi. Dia tutup keran sorgawinya. Tapi kita yang melayani dia, keran sorgawinya selalu terbuka kepada kita. Mujizat pasti terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita bangun pembangunan gedung gereja itu dari tahun 2015 sampai 2021. Progresnya itu di tengah-tengah pandemik. Hanya bangun 12 bulan dan gedung gereja itu beres. Di tengah-tengah gereja lagi tutup. Lagi semuanya lagi offline. Ibadah hanya online, saudara. Tapi Tuhan buktikan. Tuhan buktikan. Kakak istri saya yang jadi pengawas berkata kepada saya gini, Pak Gembala,
Ini duit banyak. Saya katakan tenang. Setiap kali minta Tuhan sediakan. Setiap minggu kita bayar tukang. Untuk membayar tukang, kita ambil tukang dari Jawa. Bayar setiap minggu. Itu ratusan juta. Gak ada yang tahu, saya nggak kasih tahu nilai kepada istri saya. Saya katakan ini tugasnya berdoa. Setiap minggu seperti itu. Dan dikatakan ada uang. Saya bilang jalan, ini pekerjaan bukan punya pendeta Luther Dias. Ini pekerjaan punya Yesus Kristus Tuhan. Dialah sumber yang tidak pernah berubah. Ketika Bapak Ibu dipanggil, ketika Bapak Ibu masuk dalam panggilan Tuhan. Entahkah Bapak Ibu dipanggil menjadi pengkhotbah, penginjil. Entahkah Bapak Ibu dipanggil menjadi orang yang bekerja secara di marketplace maksud saya. Di marketplace. Entah Bapak Ibu bekerja sebagai apapun yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Jadilah berkat di sana. Ketika masalah datang, itu waktu untuk ujian hati. Alkitab berkata begini, 39 kali mujizat terjadi di dunia marketplace. Amin. Tuhan masih melakukan mujizat hari ini. Dan Alkitab berkata begini, 7 orang yang terpilih. Dan salah satu orang yang terpilih itu namanya adalah Stefanus. Tahu nama Stefanus? Stefanus itu adalah mahkota kemenangan. Ya. Stefanus itu biasanya kalau yang pernah pergi Israel itu dipakai palem. Ya. Kemudian diikat di kepalanya. Itu adalah mahkota kemenangan. Dan mahkota kemenangan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Untuk Anda dan saya punya pikiran seperti seorang raja. Apa yang Bapak Ibu alami? Ketika masalah, apakah Bapak Ibu berpikir bahwa Bapak Ibu akan jadi seorang pengemis? No. Kalau kita punya pikiran seorang raja, maka kita akan berpikir bahwa saya sedang dilatih menjadi seorang raja. Dilatih menjadi seorang putri. Amin. Tahukah Bapak Ibu bahwa seorang putra, seorang pangeran dan seorang putri dilatih. Ketika saling ketemu itu mereka angkat tangan. Saling memberkati. Tapi kalau pengemis kalau ketemu, buka tangan. Di sini mana saya mau lihat para pangeran dan putri Allah, mana para pangeran dan putri Allah. Tidak begini, saudara ya. Tapi begini, saudara. Selalu memberi, selalu memberi. Satu saat, saudara, ya, satu saat seorang pangeran berkata kepada ayahnya, dia mau pergi dan mau menjadi bagaimana merasakan hidup sebagai seorang rakyat, saudara. Lalu dia tinggalkan baju pangerannya, dia pakai baju rakyat biasa, dan dia pergi jauh dari kerajaan. Bertahun-tahun dia pergi jauh. Lalu satu waktu diketemukan oleh para pengawal, setelah bertahun-tahun berlalu, ada seorang pengemis yang ada di jalan, mukanya persis seperti pangeran itu. Lalu saking kangennya raja, karena rajanya sudah tua, saking kangennya raja, kemudian dibawa sampai di istana raja. Ketika sampai di istana raja, orang ini dimandiin, dipakai pakaian pangeran, saudara. Lalu dia tinggal di istana raja, dia menikmati fasilitas raja, makan dari meja raja. Dia disuplai oleh raja. Saudara, kemudian beberapa waktu kemudian, datanglah anak yang pangeran asli. Dengan baju yang compang-camping. Dia belajar untuk jadi petani. Dia mencoba untuk merasakan penderitaan rakyat. Bagaimana jadi orang biasa. Bagaimana tidak menikmati berkat-berkat dari meja raja. Tidak menikmati supply dari meja raja. Tapi dalam hatinya, dia tetap seorang pangeran. Bajunya boleh berubah. Tapi hatinya pangeran. Ketika ditemukan, para pengawalnya kaget. Mukanya seperti pangeran yang pergi berpuluh-puluh tahun yang lalu meninggalkan istana. Lalu dibawalah mereka ke istana. Lalu dimandikan. Pangeran ini dimandikan. Dikasih baju pangeran. Lalu kemudian raja bingung. Dua-dua wajahnya sama. Dia sulit membedakan mana anaknya dan mana yang bukan anaknya. Saudara tahu ketika mereka ketemu raja. Yang satu pangerannya membuka tangan seperti ini. Tapi pangeran yang dari belakang mengangkat tangan begini, hormat kepada sang raja. Dan raja tahu bahwa yang mengangkat tangan seperti ini adalah anaknya. Kemudian raja ini mulai menobatkan dia menjadi putra mahkota. Setelah raja meninggal dunia, dia menjadi raja. Bapak Ibu tahu bahwa ketika saudara dan saya, dalam hati Anda berpikir bahwa saya dipanggil, have Jesus live in us. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saudara. Panggilan kita adalah menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam bagi banyak orang.
Maka saya percaya masalah persoalan, tantangannya datang. Kita boleh pakai jubah di luar, masalah boleh menyelimuti kita. Tapi dalam ini tidak berubah. Kita anak raja. Kasih tahu, saya anak raja. Saya putri raja, saya pangeran. Amin. Daerah yang paling kumuh, maaf, di Jakarta ini ada di mana? Ada di mana daerah yang paling kumuh di Jakarta? Boleh kasih tahu satu tempat? Ya, Priuk. Kasih contoh lah Priuk. Daerah yang paling apa namanya? Mewah di Jakarta di mana? Perumahan? Pantai Indah Kapuk. Pik. Begini aja. Ini omong kosong ceritanya, tapi untuk Bapak Ibu mengerti. Kita pindahkan orang dari Priuk, pindah ke Pik. Kita pindahkan orang Pik, pindah ke Priuk. Jadi orang-orang Priuk, dia datang di Pik, dia menikmati mallnya orang Pik, dia menikmati mobilnya, dia menikmati rumahnya, dia menikmati dompetnya, dia menikmati ATM-nya, dikasih dalam jangka 5 tahun. Dan saya percaya dalam 5 tahun itu, Pik jadi Priuk. Dan Priuk kembali jadi Pik. Bisa ngerti? Apa yang terjadi? Kita boleh dikasih tempatnya mewah. Kita boleh dikasih tempatnya bagus. Kita boleh dikasih ATM. Kita boleh makan di mall orang-orang kaya. Tapi kalau hati kita nggak berubah, nggak tahu panggilan, kita tetap sama, kembalikan, jadikan itu Priuk. Tapi ketika kita pergi kemanapun, tempatnya tidak berkembang, tempatnya kumuh, tempatnya tidak baik. Tapi kalau hati kita tahu panggilan, bahwa ini akan dijadikan baik, dijadikan lebih mulia, dijadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka 5 tahun kemudian, Priuk jadi Pik kembali. Dan nama Tuhan dipermuliakan, tepuk tangan bagi Allah kita. Panggilan saudara dan saya sangat jelas. Tuhan turun ke muka bumi ini, panggil kita untuk kita datang di muka bumi ini. Untuk jadi terang dan jadi garam. Kita ada di muka bumi ini, masalah persoalan saya temukan dalam pelayanan, terutama dalam konseling. Orang yang berkata, saya percaya Tuhan. Tapi ketika dia ada dalam masalah, dia tinggalkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan gak jawab saya. Dia berkata begini, Tuhan gak ada. Saya sudah berdoa, tapi saya tidak melihat jawaban Tuhan. Saya sudah berdoa, tapi di manakah Tuhan? Saya pernah berkhotbah, kalau Bapak Ibu nanti buka di YouTube. Ya, ada sebuah tema khotbah yang pernah saya khotbahkan. Di manakah Tuhan ketika kita membutuhkan pertolongannya? Di manakah Tuhan ketika kita membutuhkan pertolongannya? Karena ada begitu banyak orang, bukan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya, meragukan. Di manakah Tuhan ketika saya membutuhkan pertolongannya? Dia ada pada imanku. Amin. Dia ada pada keunitian saudara dengan suamimu. Keunitian saudara dengan anak-anakmu, dengan teman-temanmu, rekan pelayananmu, rekan bisnismu. Sebab Matius 18:20 berkata, sebab di mana ada keunitian, maka itu adalah dasar kehadiran Tuhan. Dikatakan bahwa di mana ada keunitian itu adalah dasar daripada Tuhan mendengarkan doa-doa saudara. Di mana ada keunitian itu adalah dasar di mana Anda diperintahkan berkat datang menurut Mazmur 133 ayat 1-3. Amin. Dan Alkitab berkata dia ada di dalam hati yang hancur. Ketika Bapak Ibu datang dan berteriak hati hancur bukan karena nangis tanpa alasan, tapi kita nangis karena merindukan pemulihan. Kita nangis karena ingin lihat keselamatan terjadi bagi keluarga kita. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, dia bukan cuma bertakhta di tempat tinggi, tapi di tengah-tengah hati yang hancur. Amin. Yeremia adalah nabi yang menangis, makanya dia menulis kitab ratapan. Bukan cuma kitab Yeremia, tapi kitab ratapan ditulis oleh Yeremia. Dia adalah nabi yang meratap, nabi yang menangis. Menangis untuk apa? Menangis untuk bangsanya. Dan dia menulis itu di pembuangan ketika mereka ada di Babel. Dia menulis itu dalam sebuah ratapan kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Ditulis menjadi kitab ratapan. Salah satu yang terkenal adalah ratapan pasal 3, 21-22. Berkata begini, rahmatku baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Rahmatnya baru setiap pagi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Paulus memilih 7 orang untuk dipakai melayani Tuhan. Dan Alkitab katakan begini, ketika mereka dipilih,
Maka Tuhan mengurapi mereka dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Tuhan memakai mereka dengan pengajaran yang penuh kuasa. Tuhan memakai mereka menjadi nabi, menjadi suara kenabian bagi bangsanya, menjadi suara kenabian bagi pribadi lepas pribadi, menjadi suara kenabian bagi keluarga-keluarga, suara kenabian bagi bisnis, bagi pekerjaan. Saya percaya kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Dan ini menjadi PR besar gereja Tuhan hari-hari. Amin. Gereja harus merubah paradigma. Kita tidak membangun seorang idol. Pendeta itu idol. Pendeta-pendeta tertentu jadi idol. Boleh saja seseorang dipakai oleh Tuhan. Tapi ingat, kita adalah tubuh Kristus. Kita tidak bisa tangan kanan tidak boleh terlepas dari tubuh ini. Kaki kanan tidak boleh berjalan sendiri. Tidak seluruh tubuh ini mata. Tidak seluruh tubuh ini tangan. Benar? Tidak seluruh tubuh ini jantung. Masing-masing ditempatkan pada tempatnya. Yang paling sering dipuji itu hidung kita. Mata kita sering dipuji. Benar? Yang sering kasih jempol itu kan jari ini yang kasih jempol. Yang ini kan jarang. Apalagi jari tengah kan gak boleh, saudara ya. Betul Bapak Ibu? Ya, ada jari-jari tertentu yang dipakai memuliakan orang lain. Tapi semua harus di dalam yang namanya tubuh Kristus. Ingat, Superman is dead. Superman sudah mati. Tapi sekarang Tuhan sedang membangun yang namanya super team. Bukan super teen. Kalau super teen itu obat tambah darah. Tapi kalau super team itu artinya kita menjadi apa namanya? All Saints Movement. Melayani dalam semua orang melayani Tuhan. Semua orang dipanggil oleh Tuhan. Dan kita harus tahu panggilan kita. Bagaimana kita tahu panggilan kita? Kita ada di dalam rumah Tuhan. Dan tugas kalau kita ada dalam rumah Tuhan itu seperti kita ada dalam sebuah rumah. Ada bapak dan ada ibu. Ada bapak ibu gembala. Tugas seorang bapak dalam rumah adalah resource. Ingat kata bapak, Abba Bapak itu dari bahasa Aram Mesopotamia. Sekarang ini Suria. Abba Bapak, ya bukan bahasa Indonesia itu. Abba Bapak, itu Aram Mesopotamia. Abba Bapak. Sedangkan kata Bapak dari bahasa Ibrani dipakai cuma 2 huruf, A dan B, up. Diterjemahkan ke bahasa Inggris, resource, sumber. Jadi kita tahu Matius pasal ke-6, doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Ganti kata Bapa dengan kata sumber. Jadi bunyinya begini, sumber kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Ketika Bapak Ibu dan saya melayani, kalau kita tahu bahwa sumber kita adalah Tuhan, kita nggak perlu takut dengan apapun. Ketika Bapak Ibu kerja di luar, dan kita tahu bahwa sumber kita adalah Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Ini harus menjadi PR yang tidak mudah bagi gereja Tuhan, bagi gembala. PR yang tidak mudah. Kenapa? Karena tidak sembrono, tidak asal-asalan untuk memilih para pekerja dan pelayan Tuhan. Gereja ini pun juga membutuhkan pelayan Tuhan. Amin. Dan seringkali gembala sidang memilih para pekerjanya berdasarkan faktor like or dislike. Gak boleh saudara ya. Harus memilih orang berdasarkan panggilan pelayanannya. Tidak juga berdasarkan kedekatan atau like or dislike. Like atau tidak, suka atau tidak suka. No. Harus memilih berdasarkan apa yang Tuhan mau. Tentang panggilan pelayanannya. Atau kita tidak memilih seseorang berdasarkan dia kaya atau miskin. Punya kedudukan atau tidak sama sekali. Pintar atau bodoh. Dekat dengan hubungan atau jauh hubungan. No. Karena ketika kita masuk dalam rumah, maka kita harus mempraktikkan sebuah yang namanya komunikasi. Komunikasi itu dibangun oleh Tuhan. Tapi diputuskan oleh setan. Yesus datang menebus kita, membangun kembali komunikasi. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka yang terputus adalah manusia nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Kenapa setan nggak suka kita doa? Karena membangun komunikasi. Kenapa untuk masuk sorga harus melakukan Roma 10 ayat 9 dan 10. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan, kamu selamat. Keselamatan Anda terima satu kali. Ketika Anda melakukan Roma 10 ayat 9 dan 10. Tapi keselamatan diberikan every minutes.
Alasannya Tuhan tahu kita bocor. Tuhan tahu bahwa kita bisa buat salah, pikiran salah, perkataan salah, sikap salah. Maka Tuhan kasih yang namanya jalur pertobatan. Amin. Ketika gereja tahu ini, maka saya percaya tidak ada orang yang menunda untuk melayani Tuhan. Karena semua kita dilahirkan dengan talenta. Itu pertama dulu. Talenta berbeda dengan karunia. Talenta berbeda dengan karunia. Talenta adalah kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan kepada semua orang. Entah percaya Tuhan, entah tidak percaya Tuhan. Di dalam hatinya untuk dia melayani Tuhan. Satu waktu pun itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat Matius pasal 24 berkata begini. Diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. 1 dia tanam, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Yang 4 dapat 4 kota, yang 10 dapat 10 kota. Dan Tuhan berkata, hamba yang setia dan hamba yang baik. Tapi yang tanam Tuhan berkata, hamba yang jahat. 1 talenta itu 34 kilogram emas. 34 kilogram emas kalau dibawa ke gram, ada 34 ribu gram. Hari ini 1 gram kurang lebih 1 juta lebih. Kali 34 ribu gram, kali kalkulatormu hang. Dan itu adalah biaya hidup 20 sampai 25 tahun. Anda jual 1 talenta aja, itu biaya hidup 20 sampai 25 tahun bisa menghidupi Anda. Satu pribadi. Dan ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Bapak Ibu, jangan cuma kasih untuk diri sendiri, untuk cuma memuaskan daging, memuaskan perut. Karena semua yang Tuhan kasih itu, satu waktu minta dipertanggungjawabkan. Yang kedua, karunia. Karunia itu, 1 Kisah Rasul pasal yang kedua, dan kitab 1 Korintus pasal 12 dan 1 Korintus pasal 14, mencatat ada 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Kalau saya mau ngajar Bapak Ibu tentang itu, maka kita butuh waktu 3 tahun. Untuk Bapak Ibu mengerti 9 karunia utama total, dan 33 karunia motivasi. Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu, beda karunia. Karunia adalah ketika Bapak Ibu dipenuhi Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh, maka karunia-karunia Allah ada pada saudara. Satu waktu Tuhan juga kasih minta pertanggungjawaban. Bapak Ibu pakai nggak karunia itu? Ketika itu karunia untuk mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu ketika Tuhan bicara, Bapak Ibu pakai nggak untuk beritahukan orang lain tentang apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Karunia bernubuat, pakai nggak bernubuat menolong orang lain, membangkitkan semangat orang lain yang lagi luluh, yang lagi jatuh. Bapak Ibu pakai nggak karunia menasehati? Bapak Ibu nasihati orang lain nggak? Karunia kepemimpinan, Bapak Ibu pakai untuk memimpin orang lain nggak? Ketika Bapak Ibu bilang, gua malas, gua capek, dan sebagainya, akan diminta pertanggungjawaban. Tapi ketika Bapak Ibu pakai, mujizat demi mujizat akan menyertai saudara. Dan Anda akan lihat perkara-perkara besar. Alkitab mengatakan tadi dalam Kisah Rasul pasal 6. Kisah Rasul pasal 6 tadi Alkitab mengatakan begini. Ada beberapa hal, 3 hal di situ yang saudara dan saya perhatikan. Bahwa pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas, apa saudara? Tugas itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kualitas hidup seorang pelayan Tuhan itu seharusnya demikian. Haruslah orang yang terkenal baik yang pertama. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, maka kita harus terkenal baik. Bukan suka nipu orang. Bukan suka hutang gak bayar, gak boleh. Ada yang tanya saya begini, pastor, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya ambil uang di bank. Saya bilang, boleh. Itu fasilitas. Yang gak boleh itu jatuh tempo. Anda undur sampai berbulan-bulan. Dan Anda gak bayar, itu namanya kena hutang namanya. Ambil uang dari bank untuk kerja, untuk bisnis, boleh, itu fasilitas. Kok diam? Yang gak boleh itu kalau sudah jatuh tempo, Anda gak bayar. Itu gak boleh. Sama juga, kalau kita pakai kartu kredit, sudah jatuh tempo, nggak bayar. Telepon nggak angkat. Sembunyi. Jangan. Saya juga pakai kartu kredit. Tapi selalu bayar tepat pada waktunya sebelum jatuh tempo. Supaya tidak kena hutang. Dan Alkitab katakan begini, yang berhutang akan menjadi hamba daripada yang memberi hutang.
kita akan tertuduh, kita akan dikejar. Tapi ketika Bapak Ibu lakukan dengan menjadi baik, artinya memiliki reputasi baik di antara jemaat dan juga lingkungan di mana ia tinggal, itu orang baik. Orang baik itu artinya punya reputasi baik. Betul? Sebenarnya artinya reputasi baik, kita nggak bisa bilang saya baik. Orang lain yang harus bilang kita baik. Betul Bapak Ibu? Orang baik itu bukan kita, saya orang baik. Nggak bisa saudara. Bapak Ibu buat baik, tidak baik, orang akan like and dislike. Yesus lakukan mujizat, ada like and dislike. Bahkan mereka yang bunuh dia. Reputasi kita satu saat akan dinilai. Tapi reputasi yang paling dinilai adalah ketika Tuhan menilai kita. Ini orang yang dapat dipercaya. Ketika dia bilang kita adalah orang setia dan orang baik, maka saudara dan saya tidak perlu takut. Amin. Untuk bagaimana supaya kita bisa jadi orang baik, lakukan firman Tuhan. Mengasihi mereka yang membenci saudara. Ada 3 hal yang Bapak Ibu harus lakukan adalah begini. Bahwa ketika Bapak Ibu berbuat baik, maka lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Dan ketika orang tidak berterima kasih kepada kita, ampuni dia. Mengasihi semua orang, percaya sedikit orang, jangan buat dosa kepada satu orang pun. Ulangi, mengasihi semua orang, percaya sedikit orang, jangan buat dosa kepada satu orang pun. Jadilah orang baik. Haleluya. Saya pernah konseling seorang, ya, datang dengan celana pendek. Saya ingat waktu itu celana pendeknya warnanya agak hijau, ada kuningnya, ya. Dan dia datang kepada saya pakai kaos, ya laki-laki tinggi, maaf ada kumisnya. Ketika dia duduk dekat saya dan dia berkata begini, Pak Pendeta, bolehkah kasih izin saya nangis? Saya katakan silakan menangis. Menangisnya lama saudara. Saya lihat hampir 30 menit dia nangis. Ketika dia lagi nangis, Roh Kudus bilang untuk saya begini, berapa uang kamu yang ada dalam dompet kamu? Saya tanya kenapa? Dia pasti akan minta uangmu, tapi kamu jangan nolak kasih dia uang. Setelah dia nangis, lalu dia cerita, saya ini baru keluar penjara 7 tahun Pak Pendeta. Dan ketika saya masuk penjara 7 tahun, istri saya lagi mengandung anak saya dalam kandungan. Jadi anak saya sekarang 7 tahun, saya belum melihat wajahnya. Saya tanya, Bapak dari kota mana? Dia dari kota B misalnya. Dan saya besok mau pulang ke kota itu Pak. Saya minta uang transport. Saya cuma senyum dan saya sudah tahu dari tadi Roh Kudus sudah kasih tahu saya, kasih uang kepada dia tanpa ngomong apa. Oke Pak, ini uangnya. Besok salah satu adik saya datang ke kata ini, Kak, kemarin orang ini ketemu Bapak ya? Kok tahu? Saya bilang, kok tahu? Iya, dia ketemu saya juga. Saya tanya ke dia, pakai acara nangis juga? Pakai Pak. Selesai itu kamu buka dompet juga. Iya Pak, kita berdua sama-sama ditipu. Saya katakan begini, saya katakan begini untuk dia begini. Saya katakan begini, itu adalah salah satu bagian untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Alkitab katakan begini, 1 Korintus 13, kasih itu mempercayai segala sesuatu. Saya dari dulu tuh mau robek ayat itu, tapi itu kan firman Tuhan, gak boleh robek kan. Waktu saya jadi gembala, karena saya ditipu berkali-kali saudara. Tapi saya beritahukan, itulah panggilan. Ada kalanya ketika orang lihat pendeta, semiskin apapun dia, orang akan pikir bahwa dia orang paling kaya. Dan jemaat juga ingin pinjam dari dia. Sini enggak. Karena enggak, makanya saya ngomong ini. Ya. Mari saya beritahukan ini kepada saudara. Panggilan Tuhan bagi kita. Alkitab katakan, pilih orang yang reputasinya baik. Berarti mau nggak mau Bapak Ibu dan saya harus berusaha untuk hidup sesuai firman Tuhan. Kalau kita hidup menurut keinginan kita, belum tentu orang setuju dengan saudara. Tapi dan belum tentu dipilih oleh Tuhan. Belum tentu diakui oleh Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu hidup menurut tuntunan Tuhan, melakukan bagian saudara, sesuai panggilan Anda sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka Bapak di sorga yang akan puji kita. Dan saya percaya itu akan membawa terobosan yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, ia harus memiliki kehidupan yang bisa diteladani oleh semua orang. Menjadi teladan dalam hal apa, saudara? Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bagian B berkata begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu,
Ada 4 hal, perkataan, kemudian tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dan yang kelima, dalam kesucian. Ini korban sesungguhnya. Angka 5 kan angka korban. 5 tanda pada tubuh Yesus, 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Itu angka salib. Ada 5 korban persembahan. Dalam Imamat pasal 6, 7, 8. Ada 5 korban persembahan di sana. Dan Rasul Paulus berkata kepada Timothy bahwa jadilah teladan dalam perkataanmu. Kalau ngomong A, jangan rubah kecuali Bapak, Ibu, dan saya menepatinya. Kalau janji sesuatu, tepati janjimu. Dan saya selalu praktekkan itu kepada jemaat. Ada kalanya istri saya katakan begini, kamu janji, tapi sekalipun itu sulit, kamu selalu tepati. Sekalipun itu bagaimana, kamu tetap berusaha. Karena saya katakan, janji itu tidak dapat dibayar oleh apapun, kecuali menepati. Makanya kalau Bapak Ibu mau ngomong sesuatu, pikir dulu 1000 kali baru ngomong 1 kali. Jangan ngomong 1000 kali baru pikir 1 kali. Haleluya. Amin. Supaya setiap perkataan yang kita taburkan, itu akan menumbuhkan benih, dan orang lain ikut diberkati. Jadi teladan dalam tingkah laku, gaya hidup. Hidup gaya, kan bisa dibulak-balik. Ya. Dalam tingkah laku kita, dalam cara kita ngobrol dengan orang, bicara dengan orang, cara kita memperlakukan seseorang, tingkah laku kita. Bahkan dikatakan dalam kasihmu, bukan cuma dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Hari-hari ini untuk cari orang yang setia, susah sekali. Bahkan Raja Salomo berkata, orang setia siapakah yang menemukannya? Artinya orang setia adalah kualitas Tuhan. Dan saya percaya orang pilihan Tuhan akan melakukannya dalam kesucian. Belajar hidup dalam kesucian. Kalau kemarin kita hidup dalam dosa, dalam ketidaksucian, mulai ambil keputusan hidup dalam kesucian. Amin. Kalau hari-hari kemarin pikiran kita najis, perbuatan kita najis, mulai hari ini hidup dalam kesucian. Kesucian artinya dipisahkan dari dunia. Dan Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Bahwa menjadi teladan itu begitu penting. Karena Tuhan mau saudara dan saya menjadi terang. Terang ini ketika dimatiin, maka tidak perlu undang gelap, gelap datang. Dan ketika dinyalakan, tidak perlu usir gelap, gelap akan pergi. Garam, ketika Bapak Ibu taruh di dalam wajan yang dipanasin oleh air, dan bentuk putihnya itu larut di sana, masakan yang dimasukkan ke dalamnya, diaduk, ambil air, ambil kuahnya, taruh di mulut, dan Anda rasa, sop kondro. Karena ada garam yang mempengaruhi. Garam itu membawa rasa. Amin. Dan Tuhan mau saudara dan saya ada di sana, untuk membawa rasa, membawa warna. Jika kita masih hidup sebagai manusia lama dan tidak bisa menghasilkan buah-buah pertobatan, Alkitab katakan sia-sialah pelayanan kita. Entah itu talenta, entah itu karunia. Semua hidup saudara dan saya, kita tidak hidup kekal di muka bumi ini. Masalah juga tidak kekal. Tapi satu waktu nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Apakah itu lewat talenta? Apakah itu lewat karunia? Apakah itu sia-sia? Ataukah itu berbuah? Satu waktu nanti yang pujinya adalah Tuhan. Saya pernah berdoa puasa. Waktu saya masih muda sebelum menikah dengan istri, mungkin saya puasa 40 hari. Terutama dalam Matius pasal 7 ayat 20-21. Tuhan berkata, baru kali ini aku berterus terang kepadamu. Bahwa aku tidak mengenal engkau. Saya doa tanya Tuhan, kenapa baru kali itu Tuhan berterus terang? Dan ketika saya doa, saya cuma dengar satu kata Tuhan bilang kepada saya begini, kamu baca Amsal 25 ayat 1, 2, dan 3. Ketika saya baca itu, ayatnya berkata begini, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Dan Roh Kudus langsung ajarin saya, ini tidak akan diberitahukan kepada siapapun karena ini kemuliaan Allah. Kalau semuanya diberitahukan hari ini, maka kita samakan Tuhan dengan manusia. Halo? Banyak hal kita tidak mengerti. Tapi Bapak Ibu melayani dengan setia, Bapak Ibu akan tuai perkara-perkara besar. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan dan katakan saya akan menjadi orang yang akan melayani Tuhan. Di dalam pelayanan akan ada